Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Para pemirsa, masih ada ternyata di zaman now ini sebagian orang yang ingin mendaftarkan nikah di KUA tapi pengennya seperti zaman old, yakni dengan persyaratan seadanya, kemudian bisa dilaksanakan dulu pernikahannya, dan setelah menikah baru kemudian dilengkapi kekurangan persyaratan-persyaratannya. Atau ada juga yang menurut sepengetahuan pendaftar sudah lengkap persyaratannya, tetapi setelah diperiksa petugas berkas persyaratannya ternyata belum lengkap. Para pemirsa, perlu diketahui bahwa pendaftaran nikah di KUA sudah beberapa tahun ini harus mendaftar sendiri secara online yang bisa dilakukan di mana saja. Dan bahkan sejak bulan Oktober tahun 2022 ini, daftar online-nya sudah menggunakan aplikasi yang sudah diperbarui, yakni SIMKAH Gen 4 atau Sistem Informasi Manajemen Nikah Generasi 4. Jadi sudah tidak seperti zaman old lagi para pemirsa. Dan bagi yang belum tahu linknya, bisa dilihat di bawah ini. Oh ya para pemirsa, sekedar berbagi langkah step by step untuk mendaftar nikah online dengan SIMKAH Gen 4 bisa diikuti berikut ini. Dan sebagai catatan sebelum melakukan pendaftaran online, siapkanlah dulu yang pertama, pas foto di galeri HP dengan background biru harus sudah ada. Yang kedua, dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk mengisi kolom-kolom yang tersedia di dalam aplikasi, seperti EKTP, akta kelahiran, KK, akta cerai jika salah satu catin, duda atau janda cerai, akta kematian dari Dukcapil jika salah satu catin berstatus janda mati atau duda mati, kemudian isian data di semua kolom yang tersedia, jangan sampai ada yang terlewat. Kalau sudah semua diisi, kemudian di checklist, silakan di OK. Dan jika muncul pilihan cetak atau tidak, maka pilihlah cetak agar data yang dimasukkan akan tersimpan dan kemudian muncul bukti pendaftaran nikah dalam bentuk PDF. Oke, silakan para pemirsa diikuti step by step cara mendaftarkan nikah secara online dengan SIMKAH Gen 4.
Setelah pendaftaran nikah online selesai dan menerima bukti pendaftaran nikah, maka siapkanlah dokumen-dokumen secara lengkap sebagai persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan atau nikah. Adapun dokumen-dokumen yang harus disiapkan adalah yang pertama fotokopi EKTP, akta kelahiran, dan fotokopi KK calon pengantin putra. Yang kedua, fotokopi EKTP, fotokopi akta kelahiran, dan fotokopi KK calon pengantin putri. Yang ketiga, fotokopi EKTP dan fotokopi KK wali nikah. Yang keempat, fotokopi EKTP 2 orang saksi. Yang nomor 5, N1 atau surat pengantar nikah dari desa atau dari kelurahan. Yang nomor 6, N2 atau pemberitahuan kehendak nikah. Yang nomor 7, N3 atau surat persetujuan mempelai. Yang nomor 8, N4 atau surat izin orang tua atau wali jika calon pengantin masih berumur di bawah 21 tahun. Yang nomor 9, N6 atau surat keterangan kematian dari kelurahan dan akta kematian dari Dukcapil jika salah satunya berstatus duda atau janda mati. Yang nomor 10, N8 atau surat keterangan wali nikah. Kemudian yang nomor 11, izin dispensasi dari pengadilan agama setempat jika salah satu atau keduanya berumur di bawah 19 tahun. Yang nomor 12, akta cerai dari pengadilan agama jika salah satu atau keduanya berstatus duda atau janda cerai. Yang nomor 13, surat penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang. Yang nomor 14, surat izin atasan atau kesatuan jika calon pengantin TNI atau Polri. Yang nomor 15, surat rekomendasi nikah dari KUA kecamatan jika pernikahan dilangsungkan di luar wilayah tempat tinggalnya. Nomor 16, pas foto 2x3 sebanyak 4 lembar. Yang nomor 17, pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar. Nomor 18, untuk WNA harus ada surat pengantar dari kedutaan atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Yang nomor 19, jika mu'alaf harus melampirkan fotokopi sertifikat atau piagam masuk Islam. Setelah semua dokumen telah siap, maka datanglah ke KUA untuk dilakukan beberapa hal. Yang pertama, dilakukan validasi data dan verifikasi pendaftaran nikah oleh petugas atau penghulu. Yang nomor 2, dilakukan pemeriksaan persyaratan nikah dan persyaratan administratif berkas dokumen yang telah dipersiapkan sejak pengurusan dokumen di kelurahan atau balai desa setempat. Nomor 3, bila persyaratan administratif tidak terpenuhi atau terdapat halangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya pernikahan, maka KUA akan mengeluarkan surat penolakan terhadap pendaftaran nikah orang yang bersangkutan. Dan apabila persyaratan administratif ada yang kurang, maka harus dilengkapi sehari sebelum pelaksanaan nikah. Yang nomor 4, jika persyaratan administratif telah terpenuhi juga tidak terdapat halangan untuk menikah, maka akan diterbitkan nomor billing atau tagihan untuk pembayaran nikah di luar kantor yang dibayarkan ke bank penerima setoran atau kantor pos sebesar Rp600.000, dan bagi yang pelaksanaan nikahnya di kantor tidak dikenakan biaya alias Rp0. Kemudian tahapan berikutnya adalah bimbingan calon pengantin oleh penyuluh. Dan kalau semua sudah dilakukan, sudah selesai semua, maka tinggal menunggu jadwal pernikahannya. Demikian para pemirsa, semoga bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.